Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran dari ADF Video Edukasi. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Setiap orang pasti mengkonsumsi barang yang berbeda-beda, dan apa yang dikonsumsi itu kadang tidak tersedia di sekitarnya. Perilaku konsumsi masyarakat pedesaan tentu akan berbeda dengan perilaku konsumsi masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan akan lebih sedikit mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu A. Rumah tangga keluarga atau konsumen. B. Perusahaan atau produsen. C. Pemerintah. D. Luar negeri. Keempatnya, berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan faktor produksi. Di antara produsen dan konsumen ini terdapat distributor yang berperan sebagai penyalur barang dan jasa. B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau, dan perdagangan internasional. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Sedangkan pulau yang sudah berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Perdagangan antar pulau terjadi lantaran tidak semua barang tersedia di pulau tersebut. 2. Perdagangan antar negara. Terjadinya perdagangan antar negara mengakibatkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual hasil produksi ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. C. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. Sekitar 75% wilayah Indonesia terdiri atas lautan atau perairan. Menurut data FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati, digunakan agar menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan agrikultur di Indonesia dilakukan dengan cara eco-farming, distribusi pupuk yang merata, dan perbaikan irigasi. D. Pendistribusian kembali pendapatan nasional. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi adalah pendistribusian kembali
pendapatan kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Kegiatan ini merupakan bentuk subsidi silang yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Strategi pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui program A. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. B. Pengembangan usaha atau industri kecil. C. Corporate Social Responsibility atau CSR, bekerjasama dengan pihak swasta. D. Penegakan hukum dan keadilan ekonomi. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Sedangkan alternatif redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan A. Subsidi silang, B. Mengefektifkan pengenaan pajak,